Kepada para pelaku industri penyiaran, para insan radio dan televisi, saya mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional. Perkembangan teknologi informasi membuat penyiaran digital menjadi sebuah keharusan. Karena itu, industri penyiaran harus bertransformasi dalam format digital. Era digital menuntut lembaga penyiaran untuk semakin kreatif, menghasilkan konten-konten siaran yang inspiratif. Yang terpenting, lembaga penyiaran harus tetap berpegang teguh pada semangat awal pendiriannya, yaitu menjadi media pemersatu bangsa dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Hari Penyiaran Nasional memasuki usia yang ke-88 tepat pada hari ini, 1 April 2021. Absahnya 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional ditegaskan melalui keputusan Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. Ditetapkannya Hari Penyiaran Nasional pada tanggal 1 April ini merujuk kepada momentum dibentuknya Solose Radio Vereniging atau SRV pada tanggal 1 April 1933 di kota Solo, Jawa Tengah, 88 tahun silam. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-7 adalah sosok penting di balik terbentuknya SRV. Pemikirannya yang modern dan kecintaannya terhadap penyiaran adalah faktor utama yang melahirkan radio tersebut. Awal ketertarikan Mangkunegoro ke-7 pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Sejak itu, Mangkunegoro ke-7 meminta Raden Mas Sarsito Mangunkusumo yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Praja Mangkunegaran untuk mengelola stasiun radio. Selain Mangkunegoro ke-7, sejarah penyiaran Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan peran putri satu-satunya Mangkunegoro ke-7, yakni Gusti Nurul. Jika Mangkunegoro adalah dalang, maka Gusti Nurul bisa diibaratkan sebagai wayangnya. Aksi paling monumental Gusti Nurul adalah ketika menari di Istana Noordeinde, Belanda pada saat pernikahan Putri Juliana dengan Pangeran Bernhard. Gusti Nurul menari dengan iringan gamelan yang disiarkan langsung dari Solo pada 28 Desember 1936. Ada satu cerita paling dramatis sehingga mengapa peran besar SRV ini layak dijadikan mercusuar penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada medio 1948-1949, ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, terjadi peristiwa heroik yang tercatat oleh sejarah, yakni diungsikannya pemancar radio ke kandang kambing di sekitar punggung Gunung Lawu. Tujuan dari pengungsian ini tentu agar informasi tetap bisa disampaikan di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik dan dramatik inilah yang akhirnya menjadi pemantik lahir dan berkembangnya lembaga-lembaga penyiaran yang saat ini bisa kita lihat dan pirsa bersama. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pidato peringatan Hari Penyiaran Nasional dengan tema Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Untuk itu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Komite Penyiaran Indonesia, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta, dan seluruh lembaga penyiaran, televisi, dan radio di seluruh Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita saat ini berada pada era keberlimpahan informasi. Setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi. Setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi. Dan setiap orang dapat dengan segera menyebarluaskan informasi. Konsekuensinya, keberlimpahan dan keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan. Informasi yang berlebihan merupakan tantangan yang harus kita kelola.
tuntutan masyarakat yang menuntut keterbukaan dan kecepatan informasi juga harus kita kelola. Ini adalah tantangan bagi pemerintah, tantangan bagi lembaga penyiaran, media, serta tantangan bagi pemangku kepentingan lainnya agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut. Pentingnya keterbukaan, kecepatan, dan akurasi informasi ini kita alami betul saat penanganan pandemi COVID-19 selama ini. Keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi. Alhamdulillah, dengan informasi yang terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta kerjasama antar semua pihak, kita bisa segera membuat situasi kondusif dan terukur, dan pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang tepat. Masyarakat juga dapat memahami dan menghadapi pandemi ini dengan informasi yang baik. Keterbukaan informasi telah turut mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat kita. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPI, pemerintah, dan lembaga penyiaran, baik di pusat maupun di daerah, yang telah saling bekerja sama menyajikan informasi yang akurat dan aktual sejak awal tentang penanganan pandemi COVID, melalui edukasi agar disiplin menjalankan protokol kesehatan, kemudian menyebarluaskan program-program pemulihan ekonomi, serta mensosialisasikan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengingatkan bahwa tahun-tahun ke depan tantangan pengelolaan informasi akan semakin besar. Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat mengakses informasi. Pengawasan oleh KPI harus dilakukan secara berimbang. Kita harus sama-sama menjaga agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat, berkualitas, dan edukatif, meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, dan mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif, agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang sehat dan akurat. Kita harus bersama-sama membuat dunia penyiaran kita menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Aspek konten siaran, aspek industri penyiaran agar tumbuh semakin baik. Masyarakat harus semakin cerdas dan kritis memilih dan mensikapi informasi, serta regulator dan pengawas yang lebih kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan perbaikan dan penataan ekosistem media penyiaran yang berkelanjutan, saya meyakini industri penyiaran Indonesia akan semakin kuat dan tangguh, semakin diminati masyarakat dengan tampilan dan konten yang semakin berkualitas dan mencerdaskan. Saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Penyiaran Nasional yang ke-88. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.